Oke, sekarang kita lanjut ya di pembahasan soal tentang tata nama alkena. Jadi aku sediain ada 3 soal. Nah, jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Tentukan nama dari senyawa berikut. Nah, di sini ingat bahwa cara penamaannya itu dimulai dari kita harus tentukan rantai utamanya, kemudian setelah kita tentukan posisi rantai utama, kita harus identifikasikan mana yang termasuk cabangnya gitu, cabang alkilnya itu yang mana gitu. Nah, berarti dari sini untuk kita menentukan rantai utama, ini kan teman-teman, rantai utama itu jumlah yang mengandung jumlah C-nya yang terbanyak, berarti yang ini teman-teman. Atau juga bisa juga dari sini, dari C yang ini ke sini juga. Nah, tergantung kalian mau pilih yang mana. Biasanya untuk yang paling gampang itu ya kalian kalau udah lihat kayak gini ya udah yang ini aja teman-teman. Kayak udah 4 kayak gini. Nah, setelah tentukan posisi rantai utama, selanjutnya yaitu kita memberikan penomoran. Nah, untuk penomoran alkana dan alkena dan juga alkuna itu berbeda. Kalau misalnya alkana itu kan kayak langsung aja tuh memberikan penomoran yang paling kecil, posisi cabang alkilnya itu harus mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, tetapi kalau misalnya untuk alkena dan alkuna, posisi ikatan rangkapnya itu harus mendapatkan urutan yang kecil gitu dan juga cabangnya gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa untuk urutan penomorannya, kalau misalnya kita mulai dari kiri, mulai dari sini, nah maka posisi rangkapnya itu yang paling kecil berada di nomor 2 nih, misal 1, 2, 3, 4. Nah, posisi rangkapnya di nomor 2 dan juga posisi cabangnya di nomor 2 gitu, nomor yang terkecil kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita mulai dari kanan sini, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, maka posisi rangkapnya ini nomor 3. Kemudian posisi cabang alkilnya ini juga di nomor 3. Nah, itu kan udah besar, sedangkan kalau misalnya dari sini ya dia itu nomor 2 gitu. Nah, berarti dari sini kita udah bisa tahu bahwa rantai utamanya itu dari sini, kemudian dia mengandung 4C, berarti 4C itu pasti kalian harus hafal metana, etana sampai seterusnya. Tapi ingat di sini karena dia mengandung rangkap 2, berarti ini ialah alkena. Nah, berarti 4C berarti kan etana, etana, propana, kemudian butana. Nah, maka 4C berarti butena karena alkena. Nah, jadi akhiran ana itu diganti dengan ena gitu. Jadi 4C berarti kalian udah tahu bahwa rantai utama ini butena gitu. Kemudian cabangnya di sini kan yang si CH3 ini. Nah, CH3 itu dia nama cabangnya yaitu metil. Metil. Nah, oke. Setelah kalian udah tahu ini, kemudian kalian lihat bahwa di posisi cabang ini dia mendapatkan posisi nomor ke-2 yang tadi kan di sini. Nah, karena dia mendapatkan posisi yang ini. Karena dia mendapatkan posisi nomor kedua, berarti nanti otomatis untuk yang cabangnya dia itu akan nama 2 strep metil. Oke? Jadi kan untuk cara penulisan namanya itu kan dimulai dari penulisan posisi cabangnya terlebih dahulu, posisi cabang, kemudian rantai utamanya, kemudian tinggal ditambah dengan akhiran ena karena ini alkena gitu. Nah, posisi cabangnya di sini yaitu cabangnya CH3 metil, kemudian dia berada di nomor 2. Berarti udah posisi cabangnya itu 2 strep metil. Itu namanya 2 strep metil. Kemudian untuk rantai utama. Nah, rantai utamanya di sini kan butena. Yang tadi kan ada 4C. Berarti udah 2 metil butena gitu. Berarti nama untuk senyawa nomor 1 yang ini namanya ialah 2 metil butena gitu. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi yang ini, maka ini yang coretannya ya. Nah, untuk cara bersihnya bisa dilihat di sini. Nah, jadi yang pertama itu kita tentukan rantai utama. Ini aku ulang lagi ya. Jadi kita tentukan rantai utama. Kemudian yang posisi cabangnya kan di nomor 2. Nah, maka nomor 2 ini di keterangannya dia merupakan nomor atom yang memiliki cabang. Nah, cabangnya di sini apa? Cabangnya di sini tuh metil.
Nah, kemudian rantai utamanya itu sampai nomor 4 gitu. Jadi 4 ini artinya bahwa rantai atom terpanjang, sehingga nama tersebut ialah nama senyawa ini 2 strep metil butena gitu. Oke, kita next di soal nomor 2, yaitu tentukan nama dari senyawa berikut. Nah, ingat lagi kita harus menentukan rantai utama terlebih dahulu. Jadi setelah rantai utama, terus kita memberikan penomoran, kemudian kita mengidentifikasikan cabang. Udah gitu. Nah, di sini rantai utamanya itu bisa dari sini, kan bisa di sini. Ini 1 2 3 4 5. Nah, bisa 5 atau juga bisa dari sini. Dari yang 4 dari sini ya sampai ke sini, teman-teman. Nah, di 1 2 3 4 5. Oke, jadi sama. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Terus oke. Nah, berarti untuk yang gampangnya kita pakai yang ini aja nih. Ini. Oke, yang udah gambar pertama. Gitu. Nah, berarti setelah kita tentukan rantai utamanya, kita selanjutnya tentukan letak penomoran. Nah, ingat penomoran itu berarti posisi cabangnya itu harus mendapatkan nomor terkecil dan posisi ikatan rangkapnya itu harus mendapatkan nomor terkecil. Berarti otomatis dimulai dari sini. Oke? Karena mengapa tidak dimulai dari sini? Ya, walaupun di sini yang di bagian kanan ini dia ada posisi ikatan rangkap 2-nya, tetapi dia itu tidak mendekati cabang gitu. Nah, sehingga kita mulai dari sini. Nah, ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau misalnya kita kalau dari penomoran yang ini, dari posisi C nomor 2, dia itu udah memiliki cabang dan di sini dia mendekati dengan posisi ikatan rangkapnya. Tetapi kalau misalnya kita mulai dari sini 1 2 3 4 5. Nah, kalau misalnya kita mulai dari sini berarti ternyata untuk posisi cabang dan ikatan rangkapnya itu dia mendapatkan nomor 4. Berarti ini sangat jauh gitu, sangat besar posisinya. Sehingga kita harus memilih yang sangat kecil posisi ikatan rangkap dan juga cabangnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya berarti untuk penomoran, kita udah tahu penomorannya. Kemudian setelah penomoran, kemudian kita tentukan cabangnya. Nah, untuk cabang berarti dari sini kita bisa lihat bahwa cabangnya, posisi cabang dia berada pada nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, berarti ya udah, namanya cabang di sini kan cuma C3, namanya di sini ialah 2 metil. Oke. Jadi setelah posisi cabang kita tentukan, kemudian kita langsung ke rantai utamanya kan. Nah, rantai utamanya di sini tuh ada 5C. Berarti kan pentuna biasanya gitu kan. Alkena berarti pentena. Nah, tetapi kalau misalnya kita hanya kayak kasih nama pentena aja kayak gini, ini artinya posisi rangkapnya itu, jumlah ikatan rangkap hanya berjumlah 1. Nah, tetapi dari soal ini kita bisa lihat bahwa posisi ikatan rangkapnya itu ada 2. Ini 1, oke, dan yang di sini. Nah, sehingga kita menamakannya itu pentadiena gitu. Diena. Jadi kayak gitu. Jadi diena ini menunjukkan bahwa jumlah ikatan rangkapnya itu ada dua pasang. Jadi di sini sama di sini. Kayak gitu. Oke. Untuk penyelesaiannya di sini bisa dilihat ya bahwa jadi dari penjelasan di sini ini belum tentu ini ya. Jadi kayak maksudnya untuk yang di ENA yang tadi itu karena ada 2 ikatan rangkap gitu. Nah, selanjutnya untuk cara bersihnya di sini gambaran bersihnya. Rantai utamanya kan yang ini. Oke, rantai utamanya yang ini, kemudian posisi cabangnya itu dia berada di nomor 2. Berarti nih, oke. Nomor atom yang memiliki cabang, kemudian 1 dan 4. Nah, 1 dan 4 ini apa? 1 dan 4 ini artinya urutan posisi ikatan rangkapnya itu berada pada posisi nomor 1 dan 4 nih. 1 2 3 4.
ya kan, berarti untuk posisi ikatan rangkapnya berada pada nomor 1 dan 4, sehingga ini bukan 3 metil, harusnya 2 metil untuk nama di sini, sehingga namanya yaitu 2 strap metil. Kemudian strap, posisi ikatan rangkapnya itu kita juga harus deskripsikan, harus dituliskan gitu. Jadi 2 strap metil, strap 1,4. Nah, 1 posisi ikatan rangkap pertama, dan di sini juga 1 sama 4 kan, jadi 1,4 strap. Jangan lupa nomor sama kata harus dipisahkan dengan menggunakan tanda strip. Jadi pente di ena gitu. Oke, jadi 2 metil strap 1,4 pente di ena. Ini nama yang benarnya ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini, buatlah rantai atom dari nama senyawa berikut ini. Jadi senyawa di sini ada 2 etil 4 strap metil pentena. Ini cara penulisannya salah, seharusnya 2 etil strap 4 strap metil pentena. Nah, jadi untuk soal nomor 3 udah dikasih tahu nama senyawanya, tinggal kita yang menuliskan strukturnya itu seperti apa. Jadi kebalikan konsep dari soal nomor 1 dan 2. Nah, untuk cara penyelesaiannya berarti sama kayak tata nama alkana yang kemarin. Berarti di sini kan udah ditentukan rantai utamanya kan yang ini. Dari penulisan nama ini, berarti kita udah tahu bahwa rantai utamanya kan yang ini, teman-teman, pentena. Ini yang dimaksudkan dengan rantai utamanya kan. Artinya jumlah C terpanjang itu ada 5. Kemudian untuk posisi cabangnya ini. Berarti pada posisi C nomor 2 itu ada etil, dan posisi C yang keempat itu ada metil. Kayak gitu kan. Nah, berarti kita bisa menuliskan kayak gini. Intinya pentena di sini kan menunjukkan rantai utama, berarti C-nya itu ada 5. Kita langsung aja tulis C-nya sebanyak 5 tanpa memberikan keterangan untuk jumlahannya. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah ada 5, terus kita lihat di sini untuk posisi cabang. Posisi cabangnya itu dimulai dari ada yang 2 etil. Oke, 2 etil. Berarti di sini kita untuk kalau penomoran kan dimulai dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kalian jangan lupa bahwa ini kita lagi untuk penamaan alkena. Berarti untuk posisi rangkapnya harus berada di posisi pertama, karena di sini cuman pentena. Berarti ada di posisi pertama gitu. Oke. Kemudian untuk 2 etil berarti di sini etil itu kan C2H5, atau kalian bisa juga tulis CH2 strap CH3. Kemudian 4 metil. Nah, 4 metilnya itu bisa ditulis di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kayak gini ya, benar kah? Jadi untuk C2H5 yang ini kalian bisa tulis langsung C2H5, atau bisa dijabarkan kayak CH2 strap CH3 gitu. Nah, jadi setelah kalian buat yang kayak gini, ini kan belum lengkap. Langsung kalian tinggal tambahkan posisi atom H-nya, menambahkan atom H. Berarti karena C di sini ini kan ada rangkap 2. Ingat rangkap 2 itu berarti C2, dia mengikat 2. Kemudian karena di sini posisi C ini mengapa cuma 1? Mengapa C-nya tidak ada? Karena ya di sini dia udah ada 4 tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini pastinya ada CH2 karena ada 2 tangan. Di sini posisinya tinggal tambahin CH saja karena ini ada 3 tangan. Jadi ingat lagi bahwa kalau misalnya CH3 dia itu hanya memiliki 1 tangan. Kemudian untuk CH2 dia itu memiliki 2 tangan. Kemudian CH dia memiliki 3 tangan, dan C dia memiliki 4 tangan gitu. Sehingga dari sini kan C kan 4 tangan. Berarti sini 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian CH kan 3 tangan. Berarti 1,
2 3 CH2 kan ada 2 tangan, jadi 1 2 kayak gitu. Kemudian CH3 1, nah maka dia di ujung di sini kayak gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal tata nama alkena. Terima kasih.